Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau masuk di dalam penyembahan biar kita boleh menikmati saat-saat yang paling indah, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Di pagi hari sebelum kita beraktivitas, biar Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita pagi ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biar kami boleh merasakan indahnya kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan kami. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yang rindu, kami yang haus, kami boleh menikmati indahnya saat-saat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang, kita sembah Dia. Kami datang padamu, menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami. Mari rasakan hadirat-Mu mengalir ya Tuhan. Amin, amin. Kekudusan-Mu ya Bapa, biar penuhi setiap kami. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Mari tenggelam dalam kasih-Nya, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari lebih dalam lagi dengan sungguh hati. Hadirat-Mu Tuhan, mari rasakan. Ya, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami ya Tuhan. Amin. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih,
menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat Tuhan mengalir pagi ini. Biar Tuhan memeluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, mendekap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Rasakan kasih-Nya mengalir, memenuhi setiap kita saudara. Kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Berarti bagiku. Amin. Yes. Panggil Dia Yesus. Yesus. Ya. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus. 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 Engkau berarti bagiku, bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, panggil Dia Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus. Rasakan kasih-Nya. Ya, Kau berarti bagiku. Mengalir, mengalir kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus lebih dalam. Praise and Lord Jesus, Jesus. Bagiku, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya, bagiku. Jesus. Biar pagi hari ini kami datang dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami pagi ini. Kami mau Tuhan melawat setiap kami yang merindukan kasih-Mu. Biar kasih-Nya mengalir melingkupi setiap kita. Mari rasakan, mari nikmati kasih-Nya mengalir. Kasih-Nya begitu indah, begitu lembut. Buka hatimu,
dan panggil dia Yesus. Yesus, Yesus. Engkau berarti. Amin. Ya. Mari serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Yesus, kau segalanya. Panggil dia. Mungkin kamu saat ini belum mendapatkan jawaban doa. Tetaplah berdoa. Bertekunlah dalam Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 Engkau segalanya bagi kami, bagiku. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik Engkau kerjakan. Bahkan pagi ini kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu penuhi tanah hati kami yang lapar dan haus. Engkau puaskan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada bapaknya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. 1 Petrus pasal yang ketiga, saya ingin kita baca ayat yang ke-15 ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Saudara, ayat ini berkata, tetapi kuduskanlah Kristus ya di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat ini berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dengan kata lain apa? Kunci untuk seseorang bisa mengalami perubahan hidup, kunci untuk seseorang bisa mengalami hikmat Tuhan, kunci untuk seseorang bisa melayani Tuhan, kunci untuk kita bisa melayani orang lain dan membawa mereka kepada Kristus, itu yang pertama adalah ketika kita membuka hati kita untuk Kristus masuk sebagai Tuhan dan kita menguduskan Dia dalam hati dan hidup kita. Dengan jelas ayat ini berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Penting bagi kita tahu hari-hari ini sebagai apakah Yesus dalam hidupmu. Sebagai apakah Kristus dalam hidupmu hari-hari ini. Saya yakin ketika saya bertanya kepada semua orang Kristen, mereka akan menjawab, oh tentu Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Tapi tunggu dulu saudara. Tidak semudah hanya berkata. Orang yang menjadikan Tuhan atas hidupnya Kristus. Artinya apa? Seluruh kehidupannya itu benar-benar dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengambil alih. Terlalu banyak orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia masih mengikuti jalan dosa, dia masih mengikuti keinginannya sendiri. Dalam melakukan segala sesuatu dia tidak berdoa dan bertanya pada Tuhan, tapi dia berkata bahwa dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hati-hati, ayat ini berkata, karena itu kuduskanlah Kristus ya di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Ini adalah kunci penting bagi kita untuk sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan waktu kita membuka hati, membiarkan Dia masuk dan kita menguduskannya di dalam hati dan hidup kita. Lalu dikatakan di sana, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Firman ini juga berkata, setelah kita menguduskan Kristus dalam hati dan hidup kita, maka kita harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Hari ini kita semua memiliki pengharapan di dalam Kristus. Satu saat Tuhan akan izinkan orang akan melihat hidupmu yang diubahkan dan mereka akan tertarik bertanya, apa yang ada dalam hidupmu? Apa yang engkau harapkan? Ya, dan siapa yang membawa pengharapan itu kepadamu? Maka di sana kita harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen ya, kalau dia dapat teman mau konseling masih banyak tuh yang masuk, Bu Debi. Ya, jadi begini Bu, teman saya ini mau mengenal Yesus. Ya, saya kasih nomor HP-nya Ibu untuk layani dia ya. Jangan saudara. Ayat ini berkata kitalah yang harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab kepada barang siapa yang meminta pertanggungan jawab dari hidup kita tentang pengharapan kita kepada Kristus. Ya, di sini dikatakan kamu harus siap sedia ya untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang memintanya daripadamu. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menguduskan Dia, Tuhan akan izinkan ada orang-orang yang bertemu dengan engkau. Mereka membutuhkan pengharapan, mereka membutuhkan Tuhan. Layanilah mereka saudara, karena itu adalah jiwa yang Tuhan kirimkan kepadamu. Jangan telepon pendetamu, jangan telepon saya, tetapi ayo. Ayat ini dengan jelas berkata, saudara kita semua harus siap sedia untuk mempertanggungan jawab tentang iman kita. Makanya setiap kita harus rajin baca Alkitab. Puji Tuhan sekarang semua setia ikut doa pagi, doa malam saudara ya. Kenapa? Karena kita percaya Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhanlah yang akan membimbing, Tuhanlah yang akan memberikan hikmat untuk orang bisa mengerti tentang pengharapan itu sendiri. Tetapi lewat kita, ketika kita menguduskan Kristus, kita dapat memberikan pertanggungjawab itu kepada orang lain saudara ya. Dikatakan di sana tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat ya, kita menasihati orang dengan lemah lembut ya, tentunya dengan adanya buah roh dalam hidup kita untuk memberikan orang jawaban atas setiap pertanyaan tentang imanmu saudara. Ayat yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahannya. Berikutnya kita harus benar-benar hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, siapa yang dapat menjaga hatimu? Engkau sendiri. Siapa yang bisa menjaga hati saya? Ya saya sendiri. Kita semua bertanggung jawab dengan hati kita masing-masing. Firman ini berkata kita harus mengajar orang dengan hati nurani yang murni tanpa pamrih. Mari kita berdoa supaya Tuhan murnikan hati kita. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada amarah. Tetapi yang ada adalah kasih akan Tuhan. Sehingga hati kita benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kita bisa mengajarkan kepada orang tentang pengharapan yang ada dalam hidup kita. Iya, di sana dikatakan supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Saya pikir orang akan difitnah hanya ketika dia hidup jahat ya, atau dia memang orang jahat. Ternyata orang baik pun tidak luput dari fitnahan. Makanya dikatakan ya, kenapa kita harus sungguh-sungguh hidup dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kita ini anak-anak Tuhan, karena hidup kita yang saleh, karena kita sudah mengalami perubahan hidup dalam Kristus, mereka menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Iya, saudara, mau orang fitnah seperti apapun, asal kita pastikan kita tetap berada dalam kebenaran, kita tetap berada dalam firman Tuhan, tidak perlu takut. Seringkali Tuhan akan izinkan fitnahan itu datang. Yang terpenting adalah kita menjaga hidup dalam pertobatan, tinggal dalam kekudusan, ya punya roh kelemah lembutan kata firman Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan berkata, ya kita ini orang-orang yang dulu memfitnah kita, yang dulu mungkin cerita buruk tentang kita, mereka akan menjadi malu sendiri. Ya kenapa? Karena mereka melihat betapa Tuhan menyertai saudara hidup kita ini. Karena itu biarlah pagi ini kita mau terus setia dan belajar dan terus mau berkata, Tuhan, pagi ini pertemukan kami dengan jiwa yang harus kami layani. Entah itu siapapun, pokoknya kami rindu untuk dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mari saudara, kita percaya Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kita. Ya, dan Dia Tuhan yang sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita sama-sama satu di dalam pujian ini, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu melakukan segala masalah kami. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami bagi Kristus untuk hadir, tinggal, dan kami menguduskan Engkau sebagai Tuhan di hidup kami. Tuhan, tolong kami menjalani hidup hari-hari ini untuk terus melekat kepada Engkau. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti mezbah syukur. Tuhan, pakai hidup mereka untuk menjadi alat yang siap mempertanggungjawabkan pengharapan iman yang ada pada diri kami. Berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini ada masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, hutang, piutang, bahkan apapun, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati anak-anak yang bersekolah, berkati orang tua yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang berserah. Berkati juga Bapa untuk bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami tahu Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Indonesia aman tentram dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dengan segala aktivitas kami. Untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan Engkau tuntun dan Engkau pimpin kami dalam segala jalan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu,
diberkati keuanganmu dan engkau akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan selamat pagi. Jawa.